Ini, Ini, ayo ayo ayo. Ibunya Qian duduk. bisa menikah dengan keluarga kaya seperti keluarga Huang. Ini adalah berkah yang sudah kamu pupuk selama beberapa kehidupan. Qian duduk. Berkah ini akan kuberikan padamu. Kau mau? Keluarga Huang memberikan uang mahar 200.000. Kami membesarkanmu begitu lama. Bukankah sekarang saatnya kamu membalas budi kami? Kau tidak mendapat izinku, dan begitu saja menjualku. Pintu keluarga Huang bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Seseorang datang. Di sini, periksa keperawanan pengantin wanita. Era apa ini? Dan kamu masih memeriksa keperawanan. Tabib Saktiwu. Bagaimana Bagaimana kesehatan pengantin wanita? Selamat tuan-tuan. Hari ini adalah perayaan ganda. Apa penyebab perayaan ini? Pengantin wanita hamil. Hamil. Kenapa aku tidak tahu? Tidak tahu malu. Keluarga Huang ingin membatalkan pertunangan. Uang mahar 200.000. Kamu bisa lupakan mendapatkan sepeser. Aku tidak punya anak perempuan yang memalukan sepertimu. Keluar dari sini. Aku pergi, tidak perlu mengusirku. Selamat tinggal. Sayang, bukannya ibu kejam. Tapi ibu kesulitan menghidupi diri sendiri. Kualitas macam apa ini? Membuang sampah sembarangan. Hasil lotre Suan Sekio. Hadiah kedua, 141 saham 147.410 per saham. Angka-angka ini semuanya benar. Apakah aku memenangkan lotre? Qian Dudu, giliranmu. Ikut denganku. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan mimpikan. Aku benar-benar memenangkan lotre. Aku punya uang untuk membesarkan anakku. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Sepertinya kau benar-benar ingin datang ke dunia ini. Lahir dengan tiket makan. Ibu pasti akan mencintaimu. Satu botol lagi. Pelayan, minta bon, minta bon. Semua biaya hari ini akan dibayar oleh Tuan Muda Xiao. Semua orang makan dan minum yang enak. Makan gratis. Terima kasih sayang, sudah mentraktir ibu makan malam. Tamu terhormat hadirin sekalian. Hadiah pertama. Hak penggunaan permanen Villa Yunding. Disediakan oleh Taipan Property Tuan Yu. Hadiah utama ada di depan mata kita. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak akan datang lagi. Silakan berpartisipasi dengan antusias. Baiklah. Kalau aku bahkan bisa memenangkan villa, maka aku benar-benar akan percaya kau adalah dewa kekayaan kecil. Hadiah pertama tidak ada di sana kan? Jangan khawatir. Sama sekali tidak. Aku akan coba. Apakah itu hadiah pertama? Apakah aku menang? Bukankah hanya ada satu yang emas? Aku tidak tahu. Dia terlalu aneh. Ini adalah jimat keberuntungan. Bolehkah aku menjabat tanganmu? Tentu. Aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Tunggu. 5 tahun kemudian. Kalau kamu tidak membawa kami mencari ayah, Fugao, putranya Qian duduk. kami tidak akan membantumu memilih nomor permainan. Aku akan mendengarkan kakakku. Sibao, putrinya Qian duduk. Kakak, ayo pergi. Jangan takut. Paman akan melindungimu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau seorang penculik? Ada aku di sini, kau masih mau menculik anak-anak. Apa yang kau bicarakan? Apa aku terlihat seperti penculik? Siapa tahu? Dia ibuku. Dia juga ibuku. Aku dan kakakku kembar. Maafkan aku. Itu intinya. Kau terlihat terlalu muda. Kau sama sekali tidak terlihat seperti sudah melahirkan 2 anak. Salah paham, salah paham. Melihat kau pria tampan dan memujiku, suasana hatiku membaik. Aku tidak akan mengganggumu. Itu, bajumu kotorkan. Aku akan menggantinya. Itu,
Lupakan saja. Melihat kau tidak terlihat seperti orang kaya. Begitu saja. Fubao, Sibao, ayo pergi. Sampai jumpa. Haruskah kita beritahu ibu kalau dia ayah? Tidak mungkin. Hal-hal yang terlalu mudah didapat tidak akan dihargai. Mereka harus jatuh cinta. Fubao, Sibao, kalian bisa beritahu ibu, mana yang lebih mudah ditangkap. Kalau ibu tidak bantu kami cari ayah, jangan harap kami akan bantu ibu lagi di masa depan. Itu tidak boleh. Ibu bisa hidup susah. Tapi ibu tidak bisa membiarkan kedua bayiku menderita bersamaku. Sibao dan aku bisa menang lotre sendiri. Cuma ibu yang menderita. Kakak, apa kamu mengancam ibu? Baiklah. Cari. Hanya mencari pria. Kalau begitu, kalian bisa beritahu ibu sekarang, yang mana yang harus ditangkap. Yang ini. Baiklah. Benar-benar tertangkap. Kalian berdua benar-benar dewa kekayaanku. Segera cari ayah. Tidak ada pengembalian. Nona Chien, sesuai dengan kriteria Anda dalam memilih pasangan, kami mencocokkan Anda dengan pria lajang di Hotel Besar Lais 6 tahun lalu. Sudah saya temukan semuanya untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, tamu pria nomor 1. Nona Chien, ini tamu pria nomor 1, namanya Pek Yong. Marga spesial. Langsung yang berikutnya. Baiklah, sedikit disayangkan. Tamu pria nomor 2. Nona Chien ini tamu pria nomor 2. Halo Nona Kian, kelebihanku adalah aku bisa menangani acara formal, dan aku bisa memasak. Aku akan memperlakukan anak-anakmu seperti anakku sendiri, menantikan untuk menjadi suami rumah tangga purna waktu Anda. Aku minta maaf, kau orang baik. Aku tidak cukup baik untukmu. Tamu pria nomor 3. Ini tamu pria nomor 3. Boleh saya tahu usia Anda? Kenapa? Jangan remehkan aku karena usiaku. Tapi aku sehat. Kita bisa punya 3 anak. Berikutnya. Nona Chien. Tidak ada lagi. Ketiga ini. Memenuhi kebutuhan semua kelompok usia. Rentang penampilan juga besar. Tidak ada yang kamu suka. Utamanya anak-anak juga tidak suka. Kami tidak menyukai mereka. Kami tidak menyukai mereka. Ibu, bisakah kau berhenti mendesakku menikah? Anak, begitu banyak gadis muda yang menempel padamu. Apa kamu tidak menyukai salah satu dari mereka? Mereka semua mengincar uang keluarga Su. Bukan aku sama sekali. Baiklah, kamu hanya berpura-pura miskin di sini, menunggu keberuntungan datang. Lihat kalian berdua, kalian tidak suka yang ini dan tidak suka yang itu. Itu kau. Kau bekerja di sini. Marga Musyu. Ayah. Dia bukan ayahmu. Ini hari itu, paman yang menganggapku penculik. Sudah lupa. Dia yang paling cocok jadi ayah kami. Benar. Marganya So dan margaku Kian. Kalau kita gabung, itu rugi uang. Kau yakin? Penampilan ini tidak buruk. Mungkinkah kau tertarik pada penampilanku yang tampan? Kemari. Membiarkan dia jadi ayahmu boleh, tapi kau tidak boleh membiarkan dia tahu kalau keluarga kita kaya, kalau kita punya villa besar. Mengerti? Kenapa? Ibu sedang menguji ketulusan ayah. Benar. Kau, bersediakah kau menjadi ayah tiri anak-anakku? Ayah tiri? Tidak, aku muda dan tampan. Kau punya 2 anak. Ayah, apa ayah tidak suka kami? Anak-anak lain punya ayah. Hanya kita yang tidak punya. Anggap saja aku ayahmu. Semua dihilangkan. Masalah didesak untuk menikah dan punya anak.
Baiklah. Aku berjanji padamu. Kalau begitu sudah beres. Kesepakatan. Tapi kita tidak punya banyak uang. Jangan berhayal dipelihara oleh wanita kaya yang lebih tua. Kehidupan di mana kau makan enak dan minum enak di masa depan. Aku masih harus membeli rumah kecil. Aku tidak bisa menunjukkan bahwa aku kaya. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan menafkahi keluarga. Ayah, ayo pulang. Apa? Sayang, di mana tepatnya rumah kita? Hampir sampai. Area perumahan lama juga boleh, harus kecil, tidak lebih dari 100 meter persegi. Apa yang dia lakukan? Itu, kau masih butuh navigasi untuk pulang. Ibu pengemudi yang buruk. Sekecil itu. Sangat besar. Bukankah ini rumahmu? Kenapa aku merasa kau tidak familiar dengannya? Ingatanku tidak begitu baik. The film was translated Itu. and narrated Kamar by itu milikmu. Media. Rumah macam apa ini? Ini sepertinya kamar kecil. Apa? Maaf, aku... Itu. Kamar itu milikmu. Bukankah pasangan harus tidur di ranjang yang sama? Bukankah seharusnya kita membina hubungan kita? Bukankah ini terlalu cepat? Ibu, aku lapar. Ibu, aku juga lapar. Aku juga lapar. Aku juga lapar. Kamu bisa masak. Kau. Bukankah kamu pelayan restoran? Begitulah. Kita hanya punya sedikit sisa makanan ini di rumah. Ibu, menurutku ini enak. Lebih enak daripada pesan antar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Kapan kita pernah memesan makanan dari luar? Barang semahal itu. Menurut pendapatku, ini bahkan lebih enak daripada mie rasa makanan laut buatan kita di rumah. Kamu makan mie seafood di rumah. Mie instan rasa hidangan laut. Sup tahu ikan mas sudah datang. Enak. Ibu hebat sekali. Ibu memasak lebih enak daripada restoran bintang Michelin. Apakah kau pernah mengajak mereka makan di restoran Michelin? Fubao, kamu menggunakan yang baru dipelajari. Kata-kata dari TV untuk membuat kalimat lagi. Datang. Kamu mencari siapa? Ayah. Ibu. Meskipun kami mendesakmu untuk menikah, Ibunya Suimi. kamu tidak bisa diam-diam menikah begitu saja. Masalah sebesar itu, dan kamu bahkan tidak memberitahu keluargamu. Dan membawa seorang gadis untuk tinggal di rumah kumuh seperti itu. Ayahnya Suimi. Bagaimana aku membesarkanmu? Semakin banyak uang yang dihabiskan seorang pria untuk seorang wanita, semakin banyak yang bisa dia hasilkan. Benar. Ayahmu dan ibumu kelihatannya sangat kaya. Mereka hanya sombong. Itu semua palsu. Kalian anak muda tidak ingin tinggal bersama kami. Yang bisa dimaklumi. Bukankah Villa Yunding kosong? Kamu bisa pindah ke sana. Yunding Villa. Apa yang kau sombongkan keluarga kita? Tidak punya Yunding Villa. Anak ini mungkin sedang memainkan permainan anak miskin mengejar gadis. Apakah ini rutinitas yang dulu kugunakan untuk mengejarmu? Seriuslah. Sini duduk di sini. Berapa umurmu? Di mana kamu bekerja? Apa kamu perlu aku mengatur posisi untukmu di Grup Shu? Grup Shu. Grup Shu grup keuangan nomor 1 di Jinjiang.
Ibu, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kau bekerja sebagai petugas kebersihan di grup show. Kau tidak bisa mengatur posisi. Anak ini, Ayah, kau juga tidak bisa mengatur posisi sebagai sopir. benar-benar. Anak muda zaman sekarang harus mengandalkan usaha sendiri. Kita bekerja sama waktu itu. The film Untuk was mengamankan posisi translated petugas and kebersihan dan sopir. narrated by M Media. Bukankah kita mengandalkan diri sendiri? Dudu. Maaf, kamu diperlakukan tidak adil. Kamu sudah menderita, nak. Ini Bibi punya sedikit hadiah untukmu. Bibi ini terlalu mahal. Apa yang mahal hanya beberapa ribu. Beberapa ribu. Itu palsu. Ibu membelinya online. Terima saja, dia peduli pada muka. Kalau begitu terima kasih Bibi, aku terima. Baiklah, bagus. Semakin aku melihat gadis ini, semakin aku menyukainya. Ibu dan ayah. Kamu punya anak. Anak siapa ini? Ini anakku. Omong kosong kalian berdua baru mulai berkencan. Dari mana datangnya anak sebesar itu? Maaf. Ini anakku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kakek nenek, jangan marah pada ibu dan ayah. Baiklah, kita tidak marah. Kakek nenek hanya bermain-main dengan mereka. Bagus sekali. Masih kecil sudah melindungi ibu. Siapa namamu? Namaku Subau. Ini adik perempuanku. Namanya Sibau. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Kehidupan cintamu. Ayahmu dan aku tidak akan ikut campur. Tapi kenapa kamu tidak bisa bermurah hati dan memperkenalkan kami pada Dudu dan anak-anak Dudu? Benar. Menjadi ayah tiri, apa yang harus disembunyikan? Kalau saja dia cucuku sendiri. Alangkah indahnya Sibau. Dudu, cepat beri kami satu lagi. Ibu dan ayah. Subau dan Sibau sudah cukup bagiku. Kamu anak. Sibau. Dudu dibayar. Ini milikmu. Terima kasih, bos. Benar saja, masih lebih nyaman menghabiskan uang yang kamu hasilkan sendiri. Ini untukku. Anak muda ini cukup cekatan. Setelah kerja, pergi beli hadiah untuk paman dan bibi ya. Aku akan pergi kalau kamu bilang begitu. Mal terbesar grup Siu. Bukankah tidak baik pergi ke mal semahal itu? Kalau beli barang untuk ibu dan ayah, kita pasti harus beli yang terbaik. Ayo pergi. Tidak, aku. Ayo pergi, Tuan. Selamat merayakan toko kami. Memenangkan hadiah pertama lot Renak 6, 30 juta. Siapa yang seberuntung itu? Bahkan ada fotonya. Sudah mulai sore. Kita harus pergi beli hadiah. Itu kau. Kenapa kau terus memegang wajahku seperti ini? Kamu sangat tampan. Memangnya kenapa kalau aku lihat lebih dekat? Begitu saja, begitu saja. Pergi. Grup Siu cukup murah hati. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat mantan pacarku. Dia sudah lama menggangguku. Pertahankan pose ini. Jangan biarkan dia The melihatku. film was translated Mantan and pacarmu. narrated Di mana by dia? M Media. Jangan bergerak. Aku berutang banyak uang padanya. Jika dia melihatku, dia akan meminta uang padamu lagi. Kalau begitu ayo pergi, ayo pergi. Minggir. Direktur Gao, cepat turunkan semua standiku. Jika besok aku melihat satu saja, jangan repot-repot datang bekerja. Baiklah, Ketua. Adegan sebesar ini dan dibongkar begitu saja. Orang kaya sangat sulit untuk menyenangkan. Ini akan terlihat bagus dipakai ayah, dia akan terlihat tampan. Nyonya, apakah Anda membeli setelan untuk suami Anda? Setelan-setelan di sana terlihat sangat cocok. Aku sedang membeli hadiah untuk ayah mertuaku. Tidak apa-apa, tidak ada biaya untuk mencoba. Aku ingin melihatmu memakai jas. Kenapa kamu tidak coba satu? Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada Anda. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Jika Anda tidak ingin mencobanya, saya tidak akan punya kesempatan untuk menyentuhnya. Impian saya adalah menabung cukup uang untuk membeli satu, dan meminta orang yang saya cintai memakainya saat kita menikah.
Kalau begitu saya akan ambilkan untuk Anda, Yang Chunhua. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh setelan ini? 2 pelanggan ingin mencobanya. Dia pantas mencobanya. Tapi bukankah filosofi grup shoe kita? Pelanggan utama. Diam. Kamu baru di sini. Kamu mau mengajari saya manajer toko. Kenapa kamu memukul orang? Ini karyawan saya. Saya akan pukul siapapun yang saya mau. Kau adalah manajer toko grup show. Ya, apakah kamu iri? Grup Shio, tapi itu adalah grup keuangan nomor 1 di kota Jinjiang. Gaji pokok bekerja di grup Shio adalah 15.000. Kalian berdua bajingan miskin, belum pernah melihat uang sebanyak ini kan? Siapa ketua grup Su ini? Benar-benar mereka merekrut orang sembarangan. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Keluar. Yang Chunhua, antar tamu keluar. Maaf Nona. Maaf Tuan, ini semua salah saya. Itu bukan salahmu. Tunggu sebentar, panggil manajermu ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau bertemu manajer kami. Kau akan tahu siapa aku saat dia datang. Sebenarnya kamu siapa? Aku. Siapa yang mencariku? Direktur Anda akhirnya datang. Kedua orang malang ini telah menurunkan citra toko kita. Mereka tidak mau pergi meskipun kita usir. Aku akan lihat siapa itu. Ketua. Selalu ada seseorang membuat masalah di toko. Itu mereka. 2 tamu terhormat, apa yang perlu Anda beli saat mengunjungi toko kami? Bukankah Anda mengajari saya untuk tidak membiarkan orang miskin? Haruskah orang miskin diperlakukan berbeda? Masuk ke toko kami, adalah pelanggan toko kami, adalah dewa toko kami. Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Bukankah Anda mengajari saya untuk tidak membuang waktu pada orang miskin? Kamu, Kami mau coba jas itu. baiklah, mohon tunggu sebentar. Mahal sekali. Direktur, apakah toko Anda punya diskon? Tidak. Hari ini semuanya diskon. Semuanya diskon berapa? The film was translated and narrated by M Media. Diskonnya berapa? Diskon 90%. Diskon 90%. Kamu dengar itu? Dia bilang diskon 90%. Sepertinya kamu memang orang kaya. Pembelanja besar apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jas ini cukup cocok. Aku mau. Juga. Dasi itu. Apakah juga termasuk diskon penuh kan? Nona dasi ini hadiah gratis. Nyonya, apakah Anda membayar tunai atau kartu? Bagaimanapun juga tidak masalah. Tapi aku minta kinerja penjualannya dicatat atas namanya. Begini Nyonya. Yang Chunhua belum melewati masa percobaan kami. Jadi kinerja penjualannya tidak bisa dihitung. Aturan omong kosong macam apa itu? Mulai hari ini, aturan ini dibatalkan. Dibatalkan. Kamu manajer yang cukup bijaksana. Oh iya. Jas yang sama. Kemaskan 1 set lagi untukku dan kirimkan padanya. Kirimkan padaku. Biarkan suamimu memakainya saat kalian menikah. Terima kasih. Ini murah. Bagaimana kalau makan ini? Menurut anggaran ini, kita seharusnya masih bisa menambahkan hidangan vegetarian. Kata, berapa hari sulit lagi yang harus kita jalani? Menurutku ayah dan ibu, sangat bahagia seperti ini. Benar saja kebahagiaan tidak bisa diukur dengan puan. Kalian sudah pesan. Kalau tidak punya uang jangan datang ke tempat seperti ini untuk makan. Apa maksudmu mengatakan itu? Kian Dudu. Gao Sheng Qiang. Kalian saling kenal. Bajingan ini siapapun yang mau mengenalnya, silakan saja. Kamu masih diam-diam mencintaiku ya? Diam-diam mengikutiku sampai sini. Kamu sakit Gao Sheng Qiang. Aku sudah putus denganmu sejak lama. Apa kamu tidak tahu? Apakah ini pria baru yang baru saja kamu temukan? Ibu tidak boleh bicara seperti itu tentang ibu. Kamu bahkan menemukan 2 beban tambahan. Mereka bukan anakku kan? Aku bilang kamu, jangan pernah berkaca diri. Begitukah? Apa kamu bahkan bisa melahirkan anak selucu ini? Ya, ayahku. Bukan kamu. Mengambil sepatuku yang usang untuk dipakai. Bagaimana rasanya? Jaga ucapanmu.
The film Aku was akan. translated and narrated by M Media. Aku akan panggil polisi. Aku akan ke rumah sakit. Aku akan bermain sebagai korban. Gao Xiangqiang, sudah berapa kali kamu pakai trik ini? Aku sudah bosan melihatnya. Aku tidak akan ke rumah sakit. Aku mau gelang ini. Kamu perampok. Lepaskan, lepaskan. Kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kenapa kau merebut sesuatu yang harganya beberapa dolar? Ini hadiah dari orang yang lebih tua. Aku harus menyimpannya dengan aman. Kalian tunggu saja dan lihat. Ayah, ibu. Apa kita masih makan besar? Kita tidak akan memakannya. Itu menjijikan. Bagaimana kalau biar ayah pulang dan membuatkanmu makanan besar malam ini? Baiklah. Baiklah, masakan ayah yang terbaik. Halo, Ketua Shu wanita dari 6 tahun lalu. tidak perlu mencarinya. Aku sudah menemukannya. Aku akan melindungi wanita itu seumur hidupku. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang aku ingin melindungimu. Ayah, ibu. Apa kita sudah bisa makan? Datang. Selesai. Ayo coba hidangan istimewaku. Baunya enak sekali. Aku tidak tahu kau bisa memasak sebaik ini. Dulu kau menyuruhku melakukannya. Kamu pikir aku bisa mengurus 2 anak sendirian? Bisa melancarkan toilet mampet? Bisa memperbaiki bola lampu? Apalagi yang tidak bisa kulakukan? Melihat betapa riangnya dirimu, aku tidak menyangka kau sahabat ini. Asalkan 3 syarat terpenuhi, kamu juga bisa. Kondisi apa? Pertama, ditinggalkan oleh orang tua kandungmu. Kedua, dilecehkan oleh ayah angkatmu. Ketiga, memutuskan hubungan dengan keluargamu. Ambil kartu ini. Mulai sekarang aku akan menafkahi keluarga. Apa kamu berpura-pura menjadi ketua dominan denganku? Tidak mudah bagimu mencari uang. Mulai sekarang, setiap bulan, cukup bagi 2 uang sewa denganku. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau takut? Tidak apa-apa. Aku tidak takut, aku akan pergi melihatnya. Mungkin pemutus sirkuitnya mati. Ayah, ibu, kami takut. Tidak apa-apa Fugou Zibao. Ayah di sini. Ibu, listrik padam dan gelap sekali di malam hari. Bisakah kami tidur dengan ayah dan ibu? Dulu saat listrik padam, aku tidak melihat kalian berdua begitu takut. Ibu dan ayah orang lain tidur bersama. Kenapa kalian berdua tidak tidur bersama? Ibu, apa ibu masih mau cari pria lain? Kian Dudu. Tidak, sama sekali tidak. Ranjang ini agak kecil. Diam. Tidurlah. Alam, siapa ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Malu. Ya, aku ingin mengakui sesuatu. Sebenarnya aku adalah orang kaya. Jenis yang sangat kaya. Ketua Shu wanita dari 6 tahun lalu sudah kembali. Apa? Kata, apa yang kita lakukan di sini? Kita akan diculik oleh baby jahat. Biarkan ayah melihat warna aslinya. Bukankah ini anak-anak Xian Dudu? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami di sini untuk mencari ayah. Dia bukan ayahmu lagi. Dia sudah bercerai dari ibumu. Dia tidak menginginkanmu lagi. Kenapa kamu bicara sangat menyebalkan? Ayahku tidak menyukaimu. Jika kalian berdua tidak percaya, maka Bibi tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi, bisakah kamu mengantarku mencari ayah? Kata ibu. Ayah akan melihat kita. Akan mengingat kebaikannya. Akan menikahinya lagi. Kata, apakah ibu mengatakan itu?
Kakak mendengarnya dengan telinga sendiri. Cian Dudu ini. Aku benar-benar meremehkannya. Mencoba menggunakan anak-anak untuk mengikat Yiming. Aku harus memberinya pelajaran. Dia pergi rapat. Bibi bisa mengantar kalian mencari ayah bersama. Terima kasih, Bibi. Kamu tidak begitu menyebalkan kali ini. Apakah itu karena Cian Dudu cantik? Atau Bibi yang cantik? Kamu tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti ini. Tentu saja. Tentu saja kamu tampan. Selera bagus. Kalau begitu Bibi akan membawamu untuk mencari ayah. Sudah begitu lama. Bukankah kita sudah sampai? Sebentar lagi. The film was translated and narrated by M Media. Masuklah. Kata, apakah ayah benar-benar akan datang ke sini menjemput kita? Aku sudah memberitahu ayah. Kalian tunggu di sini dengan patuh. Bibi ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kakak kita tidak bisa keluar. Tidak apa-apa, dia akan segera kembali. Di mana kunci mobilku? Tidak mungkin meninggalkannya di rumah kan? Mengganggu sekali. Di mana anak-anak? Kalian berdua anak liar kecil. Tanpa jahat, kamu hanya tidak ingin kami melihat ayah. Apa yang kalian coba lakukan? Kamu menculik kami. Kami sudah memberitahu ayah. Ayah akan segera ke sini untuk menyelamatkan kita. Ayah akan melihat warna aslimu. Dan dia tidak akan menikahimu lagi. Kamu benar-benar berpikir ayahmu bisa menemukan tempat ini. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini tanpa pemandu. Mustahil ditemukan. Kami meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Selama ayah tidak bodoh, dia akan menemukannya. Aku benar-benar meremehkan kalian berdua. Kami lebih mampu dari yang kamu kira. Masalah ayahku berhutang kuan padamu. Aku bisa menyelesaikannya. Apakah Cian Dudu yang mengajarimu itu? Badan kecil, mulut besar. Kami adalah dewa kekayaan kecil. Kamu akan sial jika meninggung kami. Aku sarankan kamu, cepat lepaskan aku. Aku mungkin mempertimbangkan untuk mengantarmu kembali. Kalau tidak, ada serigala di sini saat gelap. Mereka khusus memakan anak-anak kecil yang berbohong. Kata aku takut. Sibau, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Fubao, Sibao, bagaimana kalian berdua? Kalian baik-baik saja? Ibu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kalian berdua menyelinap keluar lagi. Kalian hampir membuatku khawatir setengah mati. Sun Ruwei, trik apa yang sedang kamu coba sekarang? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kamu tidak boleh menyakiti Fubao dan Sibao. Kakak, apa kamu sudah tahu apa yang terjadi? Siapa yang menculik siapa? Aku jelas-jelas korban di sini. Itu kamu yang melakukannya. Ibu puji aku cepat. Ayah, tante jahat itu menculik aku dan kakakku. Dia orang jahat. Baiklah Kian Dudu, aku tahu kamu tidak tega berpisah denganku. Tapi kamu tidak bisa menggunakan anak-anak seperti ini. Ibu macam apa kamu ini? Kamu menyalahkanku. Wanita ini Sun Ruoye. Dia bodoh dan ceroboh. Jika dia tidak ingin menculik kedua anakku, bagaimana mungkin mereka malah mengikatnya? Tepat sekali. Ayah, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Kedua anakku hebat sekali. Mereka bahkan tahu cara melindungi diri sendiri. Cian Dudu, kamu sangat licik. Bukankah ini hanya karena kamu ingin merebut Xu Yiming dariku? Aku beritahu kamu tidak akan mendapatkannya. Orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah seperti dia. Siapapun yang menginginkannya silakan ambil. Fubao, Sibao, ayo pergi. Ibu, kenapa kita tidak naik mobil ayah? Kenapa kita harus jalan kaki pulang? Kamu masih mau bicara? Kalau bukan, karena kamu lari sejauh ini, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan taksi di sini. Kita bertiga hanya bisa jalan kaki kembali. Ibu,
Aku dan kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu tahu. Tapi pria itu tidak pantas. Ibu akan mencarikan ayah baru untukmu. Masuk ke mobil. Tidak. The Ibu. film was translated Ayo. and narrated by Masih MV. jauh jalannya. Hari sudah hampir gelap. Tidak masalah jika ibu sedikit lelah. Hanya saja kamu terlalu muda. Kamu tidak bisa berjalan sejauh itu. Jika kamu tidak masuk mobil, kita pergi. Baiklah. Membiarkanmu masuk mobil adalah untuk memberitahumu, kami akan bertunangan. Mengapa pertunangan dan bukan pernikahan? Dudu, kamu. Keluarga kecil tentu tidak tahu aturan keluarga besar kami. Bertunangan dulu, lalu menikah. Itu etiket yang benar. Kalian orang kaya memang banyak omong kosong. Bagaimana dengan kakak? Ayah akan menikahi wanita lain. Ibu kami benar-benar ada yang kurang. Dahulu, kala ada seekor keledai kecil. Dia ingin memperluas wawasannya. Ibu jangan takut. Ini hanya mati lampu. Andai saja ayah ada di sini. Siapa bilang aku takut? Zibao, jangan takut. Ibu akan mencari lilin sekarang. Kamu dan kakakmu tetap di sini. Jadilah anak baik. Fubao, kemarilah. Tunggu ibu dengan patuh. Ibu sebenarnya sangat merindukan ayah. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Kalau begitu kakak, apakah ayah mencintai ibu? Tentu saja. Ibu dan ayah pasti akan bersama. Sayang-sayangku, selamat ulang tahun. Ku ulang tahun. Tapi kita belum merayakan ulang tahun kita. Hari ini kita merayakan kita bertiga. Memulai hidup baru lagi. Ibu berharap sayang-sayangku akan selalu sehat dan bahagia. Biarkan pria mati itu menghilang sepenuhnya dari hidup kita. Siapa yang mengutukku? Ketua Shu bukan saya. Sekarang kita masih perlu cepat menyelesaikan krisis utang grup. Kita tidak bisa membiarkan Sun Ruwei sadar. Pertunangan itu. Sekarang, aku hanya bisa menemaninya dalam sandiwara ini. Ngomong-ngomong, mari kita lihat reaksi Qian Dudu. Sayang, bantu ibu memilih satu. Mana yang terlihat terbaik? Ibu ayah menikahi tanti jahat hari ini. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ini pertunangan, bukan pernikahan. Kalian berdua setan kecil benar-benar tahu banyak. Ibu memikirkannya semalaman tadi malam. Aku tidak bisa membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Ibu, kamu tidak akan mencoba menggagalkan pernikahan kau. Apa yang kamu bicarakan? Ayo, bantu ibu memilih gaun perang. Ibu akan mengalahkan kecantikan pengantin. Cepatlah. Bagaimana dengan yang itu? Baiklah. Terima kasih semuanya sudah datang ke acara pertunangan Yiming dan aku. Fubao, Sibao, pergi minta permen pada ayahmu. Ayah? Ayah? Apakah ayah akan menikah? Kenapa ayah tidak mengundangku dan ibu? Ayah kamu tidak menginginkan kami lagi. Dia bukan ayahmu lagi. Kalian berdua jangan membuat masalah untukku. Subao, Sibao, setelah ayah menyelesaikan adegan ini, aku akan mengajakmu bermain baiklah. Qian Dudu, biar ku beritahu. Berhenti mengganggu Shu Yiming. Dia tidak akan menikahimu. Suamiku mengambil selir hari ini. Aku membawa anak-anakku untuk meminta segelas anggur perayaan. Apakah ada masalah? Qian Dudu, aku sarankan kamu jangan membuat masalah. Bukankah kamu hanya ingin uang? Sebutkan hargamu. Bawa anak-anakmu dan keluar dari sini. Mengapa tidak ada tetua kita di sini hari ini? Perjamuan pertunanganmu ini agak terlalu terburu-buru bukan? Kamu.
ingin menjadi selir suamiku. Kalau begitu kamu harus bersikap seperti selir. The film was Bersikaplah patuh. translated and narrated by M Media. Cian Dudu. Akta nikahmu ini palsu. Bahkan nama suamimu salah. Namanya Xu Yiming. Bukan Shui. Benarkah? Apakah kamu punya nama lain? Sui lebih mudah diucapkan. Kartu identitasku tertulis Su Yiming. Dengan kekuatan keluarga Sonku, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Dudu. Kamu kembali dulu. Hari ini bukan saatnya membuat masalah di sini. Shui, aku bertanya padamu. Berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah memilikiku di hatimu? Xu Yiming, jawab aku. Aku hanya bertanggung jawab atas apa yang terjadi 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Ambil uangnya dan pergi. Adalah pilihan terbaik untukmu saat ini. Baiklah. Baik. Aku mau 10 miliar. Apa kamu gila? 10 miliar. Aku hanya takut kamu punya umur untuk mengambilnya, tapi tidak punya umur untuk menghabiskannya. Dudu. Untuk apa kamu butuh begitu banyak uang? Ayah kamu bodoh sekali. Yang dia inginkan bukan uang. Itu kamu. Sepertinya ayah sama seperti ibu. Lambat secara emosional. Sun Ruoe, aku beri kamu 1 hari lagi untuk mempertimbangkan. Jika kamu menundanya 1 hari lagi, mengapa tidak ada tetua kita di sini hari ini? Apa latar belakang wanita ini? Dia berani mengancam Nona Sun. Saya pikir dia pasti sangat membutuhkan uang. Cian Dudu, aku sarankan kamu jangan menolak tawaran hanya untuk dipaksa. Minum hukuman. Apa kau mau melakukan ini di depan kedua anak ini? Biarkan mereka lihat betapa tidak tahu malunya ibu mereka. Kamu tidak boleh mengganggu ibuku. Baiklah. Perjamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Ditunda. Ayo pergi. Ayah akan mengajakmu makan sesuatu. Yeming. Bahkan jika kita bercerai, dia tetap ayah dari anak-anakku. Sampai jumpa, kau. Bukankah ini keluarga hantu miskin? Sungguh sial. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Jangan merusak kesenangan kami. Kalian mau pergi ke hotel ini? Apa urusanmu? Hotel ini bukan milikmu kan? Mengapa aku tidak bisa masuk? Hotel ini milik grup Shu. Saya manajer lobi hotel ini. 1 bulan 10.000 Kian Dudu. Kalau kamu menyesal sekarang dan kembali bersamaku, masih belum terlambat. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu mengesankan. Ternyata mantan pacarnya di audio. Kian Dudu selera mudul sangat buruk. Siapa yang tidak pernah buta pada suatu saat? Benar. Siapa yang kamu bicarakan? Fubao, Sibao. Tutup telinga kalian. Mengatakan kamu sampah. Mengatakan kamu melewatkan wanita secantik bunga sepertiku. Kamu pantas mendapatkannya. Dulu kamu yang tidak bisa tampil, dan kamu sombong. Kamu berani mengungkit masa lalu denganku. 6 tahun yang lalu. Gao Sengkiang. Kamu pria mati. Kamu ternyata selingkuh dengan sahabatku. Bukankah itu hanya selingkuh? Aku juga bisa melakukannya. Ayo pergi. Kencan 1 malam. Dulu aku hanya sembrono sekali itu. Hanya sekali. Dan kemudian aku hamil Fubao dan Sibao. Sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Kamu sendiri tidak hati-hati, siapa yang bisa kamu salahkan? Kamu bilang aku tidak hati-hati. Kamu pelaku sebenarnya. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menjadi ibu dari 2 anak di usia yang begitu muda? Kalau bukan karena anak-anak ada di sini hari ini, aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Baiklah. Jangan emosi, jangan emosi. Aku tidak sanggup menyinggungmu. Aku sanggup menghindarimu. Sampai jumpa. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tenang. Ada apa-apa kamu makan mesiu hari ini?
Baru saja bercerai. Tidakkah kamu tahu? Dudu. Aku janji padamu, beri aku waktu. Setelah aku mengurus semuanya, kita akan menikah lagi baiklah. Ayah, ibu bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi bisakah kita? Terima kasih Fubau dan Sibau, tapi ayah adalah seorang pria. Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak bisa melibatkan istri dan anak-anakku. Kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Ayo masuk dan makan. Maaf, ada biaya minimum di sini. Kami hanya melayani pelanggan VEP. Silakan pergi semuanya. Tidak. Grup Su ini, mengapa ada begitu banyak penjaga gerbang? Kamu juga bermarga Su. Su yang mana? Su dari grup Su. Su yang nyaman. Tidak peduli Su yang mana. Pokoknya grup Su ini, aku benar-benar semakin tidak menyukainya. Kamu di masa depan, tidak peduli pekerjaan, apa yang kamu cari. Kamu tidak diizinkan datang ke grup Su ini. Kamu mengerti? Kenapa kalian lambat sekali? Cepat pergi, cepat pergi. Tunggu, aku akan menelepon bosmu sebentar lagi. Halo Linyi. Aku datang ke hotelmu untuk makan. Sulit sekali. Ada penjaga di pintu. Beraninya kamu bicara seperti itu. Tamu terhormat, tamu terhormat. Silakan masuk. Kamu punya koneksi yang cukup luas. Kamu kenal macam-macam orang. Dulu. Dia hanya seorang pelayan. Kemudian dia dipromosikan. Duduk. Bawa anak-anak masuk dulu. Baiklah, ayo pergi. Aku curiga dia adalah orang yang kucari 6 tahun lalu. Wanita ini sudah menghasilkan banyak uang. Langsung masuk ke pintu keluarga Su Anda. Dia tidak tahu aku punya uang. Duduk. Aku melihat semuanya. Pantas saja kamu bilang, kamu tidak tertarik padaku. Kamu suka pria. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Aku memberitahunya bahwa aku ingin dia memberi kita makan gratis. Dia mengambil kesempatan untuk memanfaatkanku. Memanfaatkanmu. Aku bahkan belum memanfaatkanmu. Dia memanfaatkanmu. Kamu tunggu. Dia sudah berjanji akan memberi kita makan gratis untuk seluruh tempat. Makanan gratis untuk seluruh tempat. Aku harus bilang, kamu memang punya penampilan. Mengandalkan menjual pesonamu untuk mendapatkan makanan gratis. Merasa tidak buruk. Jadi kamu mempertanyakan. Aku, Ibu dan ayah, kita tidak bisa membukanya. datang. Lain kali aku pasti akan membiarkanmu melihat pesonaku. Ayo makan. Itu. Kapan pertunjukannya dimulai? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah dia bisa diandalkan. Fubao dan Sibao, ada apa? Mereka pasti mengalami reaksi alergi. Cepat ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan anak-anak? Mereka alergi kacang. Sebagai orang tua, bagaimana bisa kalian begitu ceroboh? Anak sekecil itu, betapa menderitanya mereka. Kakak, bukankah kita dewa kekayaan kecil? Kenapa kita alergi? Manusia benar-benar punya banyak kelemahan. Kurasa ini keturunan. Alergi kacang. Dokter, aku juga alergi kacang. Apakah banyak orang alergi kacang? Biasanya Fubao dan Sibao yang menjagaku. Aku tidak tahu mereka alergi kacang. Aku benar-benar bukan ibu yang baik. Aku minta maaf. Akulah yang memberikannya kepada mereka. Terima kasih, dokter. Fubao, Sibao, Ibu dan ayah. maafkan ibu sayang. Ibu yang tidak menjagamu dengan baik. Ayah juga minta maaf padamu. Ayah bahkan tidak tahu kamu alergi kacang. Tidak apa? Apa kita tahu tidak tahu? Bayi-bayiku yang malang sudah menderita. Ayah, kita adalah keluarga. Kita menghadapi kesulitan bersama. Sangat menyenangkan memilikimu. Bagaimana masalah grup baru-baru ini diselesaikan? Masih sedikit lagi. Percepat kemajuannya. Aku ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Sun Rohei. Baiklah Ketua Shu. Dan satu hal lagi, aku berencana untuk kepada keluarga mereka yang bertiga, mengungkap identitasku. Kita adalah keluarga. Keluarga harus jujur. Baiklah, Turunlah dulu. baiklah. Halo.
Kamu di mana? Fubao dan Sibao keluar dari rumah sakit hari ini. Mari kita rayakan bersama. Aku di grup show. Kamu bilang kamu di grup Shu. Bukankah sudah kubilang, aku sangat benci grup Shu itu. Kamu tidak boleh bekerja di sana. Ibu, aku. Sudah kubilang berkali-kali. Kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di grup show. Itu tidak bisa mengatur pekerjaan. Kamu nak, Kamu seorang supir. Itu juga tidak bisa mengatur posisi. Aku lupa. Maafkan aku. Aku lupa. Ibu dan ayah keduanya bekerja di grup Shu. Istriku akan datang sebentar lagi. Kalian pergi bersiap. Ketua Shu punya istri. Kapan itu terjadi? Apakah itu Sun Rowei? Wanita itu terus mengganggu Ketua Shu, tapi Ketua Shu mengabaikannya. Pasti bukan dia. Aku sudah memasang foto istriku. Dikirim ke grup perusahaan. Jika ada yang tidak bisa mengenalinya, maka mereka tidak perlu datang bekerja. Baiklah, grup Shu ini benar-benar mengesankan. Kami menyambut hangat Anda Nyonya Shu. Nyonya Shu. Apa pekerjaan ayahmu? Ibu, bayangkan saja kamu adalah istri Ketua Shu. Itu tidak baik. Itu akan merapatkan kakek dan nenek. Maafkan aku. Aku bukan Nyonya Shu. Kamu salah orang. Tidak ada kesalahan. Saya punya fotomu. Lihat. Foto ini benar-benar aku. Berapa banyak uang yang Su Yiming habiskan untuk mengatur kalian semua? Memainkan sandiwara ini. Tugas kita adalah melayani Ketua Shu. Sekarang bahkan anak-anak tukang bersih-bersih dan sopir bisa dipanggil ketua. Dan mereka bahkan punya kantor khusus. Ini terlalu megah. Ini. Siapa yang mengatur ini? Ketua Shu kita memerintahkan ini digantung. Sayang, lihat betapa megahnya ayah membuatnya. Untuk merayakan kepulanganmu dari rumah sakit. Ibu, kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa ini yang ayah lakukan untukmu? Ibu, cinta tidak bisa diukur dengan puan. Mengetahui ayah bekerja begitu keras, ibu masih berbohong pada ayah bahwa ibu tidak punya uang. Baiklah. Apa yang kamu katakan membuat ibu merasa sedikit bersalah. Ketika ibu menemukan kesempatan, ibu akan mengaku pada ayah. Kantor ketua. Cukup mengintimidasi. Selamat datang Nyonya di kantorku. Cukup dengan istri ketua. Aku merasa sudah mengalaminya. Ayo pergi. Ini benar-benar kantorku. Su Yiming, berhenti berpura-pura di sini. Jangan benar-benar masuk nanti. Akan sangat memalukan jika ketua yang asli tahu. Kalau begitu biarlah memalukan. Kamu memainkan ini begitu besar. Kantor sebesar ini. Lebih besar dari rumah kita. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar seorang ketua. Dengan begitu aku bisa menjadi istri ketua setiap hari. Dudu. Sebenarnya, aku adalah ketua grup show. Fubao, Sibao. Dia bilang dia ketua. Cepat. Mainkan permainan peran dengan ayahmu. Katakan terima kasih ayah karena membiarkan aku menjadi generasi kedua yang kaya. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak bermain cosplay. Aku benar-benar ketua. Aku punya entry di Baidu Bai. Kamu bisa memeriksanya. Kamu jelas-jelas ketua. Tapi kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pelayan. Apakah kamu takut aku mengincar uangmu? Aku akan memukulmu, dasar pembohong. Ini. Berapa harganya ini? 10.000. Baiklah. Aku akan memukulmu dengan tangan yang lain. Kamu jelas-jelas ketua. Tapi kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pelayan. Aku sudah makan makanan biasa bersamamu setiap hari. Kakak, kalau kita tidak bertindak, ayah akan dipukuli sampai mati oleh ibu. Sayang anak tangan-tangankan, biarkan saja mereka. Fubao, Sibao, ayo pergi. Dudu. Dengarkan penjelasanku. Su Yiming. Aku hanyalah seorang ibu tunggal, membesarkan 2 anak, dan masih menganggur. Dulu aku pikir kita pasangan yang serasi. Sekarang aku pikir, aku tidak cukup baik untukmu. Ayah, kamu kacau lagi. Ayah, jangan khawatir. Kami akan membantu ayah membujuk ibu. Fubao, Sibao,
Anak siapa kalian berdua sebenarnya? Kalian masih ikut denganku atau tidak? Pergi. Kenapa internet tiba-tiba mati? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak bisa memuat apapun. Saya juga. Ada apa ini? Hampir saja dia menemukan kebenarannya. Bibi dan Paman, ini adalah ginseng liar berusia 1000 tahun. Menutrisi yin dan mempercantik kulit. Tidak ada yang lebih baik. Kapan Rui kembali dari luar negeri? Kenapa aku tidak mendengar anakku menyebutkannya? Yiming sibuk dengan pekerjaan. Masalah sekecil itu. Wajar jika dia tidak memberitahu kalian berdua. Apakah ayahmu baik-baik saja? Ayahku, bagus, sangat bagus. Hanya saja, dia cemas tentang pernikahanku. The Lalu film was selama bertahun-tahun di luar translated negeri, and narrated apakah kamu by tidak punya Emilia. pacar? Ibu, apa ibu kenal ayah 6 tahun lalu? 6 tahun lalu. Aku tidak mengenalnya. Kau lupa, ayah adalah pelayan yang ibu ambil dari restoran. Fubao. Ibu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Adik apa? Kau selalu memanggilnya ayah. Tapi sebenarnya kau tahu bahwa dia sama sekali bukan ayah kandungmu. Kalau begitu mulai sekarang, Dia adalah ayah kandung kami. Ya, dia adalah ayah kandung kita. Dia adalah ayah kandung kita. Sun Rui, apa yang kamu lakukan di rumahku selarut ini? Aku hanya berbicara dengan Rui tentang calon pasangan dengan ayahmu. Standar Woi terlalu tinggi. Dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Yiming, bagaimana menurutmu? Apakah aku dan Yiming cocok? Itu tidak boleh. Dia sudah punya pasangan. Siapa? Tentu saja ini Qian Dudu. Masalah Qian Dudu, orang tuaku tahu tentang itu. Lalu apakah kalian berdua tahu bahwa Xian Dudu punya 2 anak tiri? Kami tahu. Jangan sebut betapa lucunya kedua anak itu. Oh ya, yang satu namanya Fubao, dan yang satu namanya Zibao. Benar. Benar, sudah lama aku tidak melihat mereka. Aku cukup merindukan mereka. Lalu orang tuamu juga rela. Dia membawa 2 anak tiri untuk menjadi menantumu. Apa yang tidak rela? Selama Yiming bersedia, kami berdua tidak akan menghalangi kalian anak muda. Bolehkah aku masuk? Kenapa kamu belum pergi juga? Siapa yang mengizinkanmu naik? Kenapa kamu belum pergi juga? Yiming, demi kegilaanku padamu, beri aku 1 kesempatan saja. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan coba-coba mendorong keberuntunganmu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apakah komputernya rusak? Keluar. Keluar. Sekretaris, cepat bantu aku menjadwalkan waktu untuk memperbaiki komputer. Aku butuh kamu mengawasi tanpa pergi sebentar pun, sampai komputer selesai diperbaiki. Ya, Ketua Sho. Ibu akan terlambat kerja. Omong kosong. Ibu tidak perlu pergi bekerja sekarang. Ibu, kalau kamu tidak pergi bekerja lagi, kamu akan jadi tidak berguna. Kalau begitu tidak berguna. Lagi pula aku punya banyak uang. Orang malas sepertimu tidak akan bisa mempertahankan kekayaan. Meskipun sekarang punya uang, akan ada hari ketika semua kekayaanmu habis. Hilang. Apa maksudmu uangku akan hilang? Hanya dengan bekerja keras dan menjadi kaya melalui ketekunan, baru bisa mempertahankannya. Orang yang patah hati hanya bisa menyibukkan diri untuk keluar dari kesedihan. 2 tuan. Aku mengerti. Aku akan segera bekerja sekarang juga. Ibu masih begitu mudah dibodohi. Itu sebabnya dia jelas-jelas suka ayah, tapi tetap tidak mau mengakuinya.
Cien Dudu, kamu sudah bolos kerja tanpa alasan. Tidak masuk kerja berhari-hari. Dan bersikap seperti nona muda. Apa kamu lupa aturan restoran ini? Maaf, bos. Aku akan segera pergi. Bos, aku akan membantunya. Kamu akan membantunya. Xu Yiming. Aku bahkan belum selesai denganmu. Karena bolos kerja tanpa alasan. Bukankah kau ketua? Sesekali aku juga datang untuk merasakan hidup. Untuk merasakan hidup dengan gaji bulanan 3.500. Apa yang kalian berdua bisikan? Apa kalian mengeluh soal gaji rendah? Tidak, bos, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan mulai bekerja sekarang. Tuan, berapa lama komputer ini akan diperbaiki? Ini hanya kegagalan perangkat keras. Ganti saja dan akan baik-baik saja. Baguslah. Sekretaris. Nona Sun. Pergi tuangkan aku segelas air. Ketua Shu secara khusus memerintahkan. Selama komputer diperbaiki, saya tidak boleh meninggalkannya. Tidak ada orang luar di sini. Apa yang kau takutkan? Ini? Calon istri ketua grup Shu. Tidak mungkin seorang pelayan. Kau benar, sekretaris. Siapa yang akan menjadi nyonya masa depan grup Shu? Kau harus berpikir baik-baik. Berkencan itu satu hal. Pernikahan adalah masalah lain. Nona Son, saya akan ambilkan segelas air untuk Anda. Masukkan video ini. Hapus yang asli. Sepanjang hari, akulah yang melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Cien Dudu, setelah dipotong uang bolos, ini gajimu. Terima kasih, The bos. film was translated and narrated by M Media. Lihat aku bertingkah seperti pesuruh. Bukannya aku belum pernah melihat uang sebelumnya. Apa? Tentu saja gajinya harus diserahkan pada istriku. Kalau begitu kau harus menyerahkan grup Shu kepadaku. Grup saat ini sedang menghadapi krisis keuangan. Setelah aku menyelesaikannya, aku pasti akan memberikannya padamu. Ketua, tidak perlu berpura-pura miskin di depanku. Aku tidak mengincar uangmu. Juga, jangan terus-menerus mengintaiku setiap hari. Aku datang bekerja untuk melupakanmu, bukan untuk melihatmu. Dudu. Maafkan aku ya. Kebenarannya akan segera terungkap. Ketua Shu, komputernya sudah diperbaiki. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Kau. Kamu adalah satu-satunya istriku. Orang ini. Apakah itu Sun Luwei? Ya, Benar-benar dia. Ketua Shu, apa Anda benar-benar akan menikahi Nona Sun? Tidak mungkin. Aku tidak akan menikahinya. Menjadi ayah tiri yang bahagia, tidak begitu buruk. Ibu, kapan ibu akan jujur pada ayah? Dia akan menikahi wanita lain. Apa yang perlu diakui? Tapi menurutku, ayah tidak suka tante itu. Tapi, ibu berharap ayah adalah pria yang bertanggung jawab. Ibu lihat, Apa ini? 6 tahun lalu, pria yang punya hubungan dengan ibu adalah Xu Yiming. Dia adalah ayah kandung kami. Dari mana kau mendapatkan video ini? Aku meretas sistem pengawasan hotel. Mudah untuk mengambil videonya. Kalian berdua, apa kalian sudah tahu? Dia adalah ayah kandungmu. Ya, kami tahu sejak awal. Lalu, kenapa tidak bilang dari tadi? Kami hanya ingin ibu dan ayah saling mencintai. Bayi-bayiku, Ayah pasti sudah lihat videonya juga. Jadi ibu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya pada ayah tentang ibu yang pura-pura miskin untuk menipu dia. Fubao, Zibao. Bisakah kalian membantu ibu? Tidak, ibu. Ibu harus cari tahu sendiri. Ibu, kalau kamu suka ayah, kamu harus mengejarnya kembali. Mereka semua bilang mudah bagi wanita mengejar pria. Untukmu, ibu akan habis-habisan.
Shu Yiming, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sangat kaya. Dan tinggal di Villa Yunding? Itu juga tidak akan berhasil. Kau tidak bisa bilang begitu. Bagaimana jika dia bertanya padaku, dari mana uang itu berasal? Bilang padanya, aku memenangkan lotre. Itu juga tidak akan berhasil. Dia tidak akan percaya. Atau bilang padanya, Fu Bao dan Si Bao adalah reinkarnasi dewa kekayaan. Wanita ini telah membohongimu. Kenyataannya, dia dipelihara oleh pria lain. Anak-anak itu juga milik orang lain. Tinggal di Villa Yunding. Tidak mungkin. Hanya kau, dengan sepenuh hati ingin memiliki The film kehidupan was yang baik dengannya. translated Tapi and bagaimana narrated dengannya? by Di satu Media. sisi tinggal di rumah mewah yang disediakan oleh pria lain. Di sisi lain tinggal di rumah tua reyot untuk memikatmu. Sudah jelas. Dia hanya menginginkan uangmu. Aku bersedia. Aku bersedia mengambil uangku. Sadarlah, si bodoh yang mabuk cinta. Kau ingin memberikannya pada semua orang tapi mereka tidak menginginkannya. Kau di sini. Aku memesankanmu miso food. Bukan mie instan, miso food asli. Dudu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ya, aku ingin mengaku padamu. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu tinggal di Villa Yunding. Aku sangat kaya. Tapi aku berpura-pura miskin, hanya untuk menguji ketulusanmu. Tidak ada niat lain. Mari kita akhiri sampai di sini. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku minta maaf padamu. Tidak perlu. Awalnya aku pikir Sun Ruwei berbohong padaku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tinggal di Villa Yunding. Villa Yunding itu dimenangkan dari lotre saat aku hamil. Apa kamu pikir aku akan percaya itu? Tidak, aku sudah menang berkali-kali. Dan aku punya fotonya. Jika kau tidak percaya, aku akan mencarikannya untukmu. Cukup, aku pergi. Hati-hati. Ibu ayah di mana? Kenapa dia tidak kembali bersama ibu? Fu Bao, bagaimana ini? Ibu mengacaukan segalanya. Orang normal, tiba-tiba tahu bahwa dia adalah ayah dewa kekayaan. Dia belum bisa menerimanya untuk sementara. Beri ayah waktu untuk menyesuaikan diri. Ibu, sejak awal, bukankah seharusnya kita tidak berbohong pada ayah? Ya, Lalu, dia berpura-pura miskin dan menipuku dari awal. Aku sudah memaafkannya. Kenapa dia tidak bisa memaafkanku? tidak apa-apa ibu. Ayah tidak akan meninggalkan kami. Kalian berdua, pasti ada caranya untuk membuat Sun Ruwei bangkrut kan? Ada cara. Tapi kami tidak bisa melakukan itu. Melanggar aturan akan dihukum. Ayo pergi, ambil kartu bannya. Kita akan mencari ayah. Berapa banyak uang lagi yang dibutuhkan? Kita bisa membeli kembali saham Sun Ruwei. Ketua Show, masih kurang 100 juta. Masih kurang banyak. Aku hanya bisa menyalahkanmu untuk bersama Nona Sun dulu. Apa? Di matamu, apakah aku hanya bernilai 100 juta? Bukankah cuma 100 juta? Ibuku punya. Subao Zibao. Kenapa kalian di sini? Kami di sini untuk memberi uang pada ayah. Ibu cepat keluarkan. Ada 100 juta di sini. Apa cukup? Tidak cukup, aku punya lebih banyak. Uang yang kamu tipu dari pria lain. Aku tidak akan menggunakannya. Apa maksudmu uang yang kuperas dari pria lain? Itu uangku. Uangmu, bukankah kamu anak orang kaya? Kamu juga tidak bekerja. Bagaimana kamu menjelaskan uang ini? Mengerti? Pasti si jalan kecil Sun Ruwei yang memfitnahku kan? Apa dia bilang aku menipu pria demi uang mereka? Bukankah begitu? Aku hampir percaya padamu. Tentu saja tidak. Sudah kubilang sebelumnya. Ini uang yang kudapatkan dari lotre. Lotre. Peluang menang lotre adalah 1 banding 5 juta. Berapa kali kamu bisa menang? Apa kamu percaya sendiri? Dua orang ini benar-benar bikin pusing. Kata, ayah sepertinya tidak percaya ibu. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada Fu Bao dan Si Bao. Mereka adalah dewa kekayaan. Merekalah yang membantuku memenangkan lotre. Ibu tidak berbohong padamu. Dia benar-benar tidak punya uang. Kami yang punya uang. Aku dan kakakku menebak nomor lotre. Kita bisa bantu ayah memenangkan lotre. Kalian berdua berbalik melawanku.
Kalian berdua. Jika Fubao, Zibao, bisa pilih semua yang beli. Minuman beli satu gratis satu. Percaya saja padaku. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Fubao Zibao, terserah padamu. Masalah kecil. Bos, bayar. Membeli begitu banyak botol, bisakah kamu menghabiskannya? Jangan disia-siakan. Tunggu sebentar. Bos, 6 botol lagi. Karena 6 botol ini semuanya dapat hadiah. Kamu bercanda. Jika kamu bilang 1 atau 2 botol menang, itu akan bisa dipercaya. Begitu banyak semuanya menang. Bagaimana mungkin? Keberuntunganku tidak pernah salah. Baiklah, jika The film semua was ini memenangkan translated hadiah, and aku akan mentraktir narrated by kalian semua M. gratis. Media. Baiklah. Jika di sini, asal 1 botol menang. Ini, Subao Zibao. Kalian luar biasa sekali. aku rugi banyak hari ini. Baiklah. Sekarang kamu percayakan. Uang ibu itu semuanya miliknya sendiri kan? Kamu sudah menyakiti ibu. Dudu. Maaf. Seharusnya aku tidak berpikir seperti itu sebelumnya. Ibu, ayo pergi. Kalian, Jangan ikuti kami. Kami tidak mau ayah seperti kamu. Jangan ikuti kami. Ayo pergi. Bukankah kita datang untuk merebut kembali ayah? Kenapa kamu tidak menginginkannya lagi? Pria, terlalu mudah didapatkan. Mereka tidak akan menghargainya. Ini namanya mundur secara strategis. Biarkan dia tenang beberapa hari dulu. Tunggu dia mengejarmu. Kalian berdua sangat dewasa sebelum waktunya. Dari siapa kalian belajar ini? Kecerdasan dan bakat. Itu bawaan. Ibumu punya gen yang bagus. Aku juga berkontribusi kok. Apa yang kamu lakukan di rumahku? ini adalah rumah tempat kita meninggalkan kenangan bersama. Aku akan segera pindah kembali ke villa besarku. Jika kamu suka tempat ini, nanti aku akan menyewakannya padamu. Aku di sini untuk mengemasi barang-barang. Kalau begitu masuklah. Betapa romantisnya. Ayah akhirnya mengerti. Proposalmu ini diatur seperti ini. Agak terlalu kumuh. Dudu. Maukah kamu menikah denganku? Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Malam ini aku bisa menginap di sini. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Masa percobaanmu belum selesai. Aku belum yakin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi ayah Fubao dan Zibao? Ibu, biarkan saja ayah tinggal. Seperti yang diduga, anak perempuan lebih dekat dengan ayah mereka. Zibao sangat baik. Zibao, apakah kamu mau ikut ayah? Subao. Dalam beberapa hari, aku bisa mengajakmu untuk membeli banyak sekali mainan. Karena begitu, mari kita tinggal bersama ayah beberapa hari. Apa boleh begitu, Ibu? Kami ingin membantu Ibu. Mari kita periksa Ibu dan ayah. Subao Zibao, cepat kemari. Lihat kakek dan nenek. Sayang-sayang, kami sudah kembali. Zibao, kakak sangat merindukanmu. Kami juga rindu kakek dan nenek. Mulut kecil yang manis sekali. Orang tua, lihat betapa besar mereka sekarang. Mereka persis seperti Yiming waktu kecil. Kami adalah anak-anak ayah. Ya. Sekarang, kalian semua anak keluarga Shu. Di mana ibumu? Bukankah dia datang bersamamu? Ayah masih dalam masa percobaan. Dia belum lulus ujian Ibu. Begitulah. Dasar bocah, apakah ini tentang Ruoe? Kamu membuat Dudu marah lagi. Kamu sudah dewasa. Dan urusan wanita saja kamu tidak bisa tangani. Kamu tidak berguna.
Ayah, soal Sun Ruwei, aku yang akan mengurusnya. Aku hanya merasa sedikit kasihan padanya. Wanita itu, dia sama sekali tidak terlihat sederhana. Tidak seperti Dudu kita. Baik hati, antusias, dan murni. Cepat kau bawa Dudu kembali untukku. Atau kau bisa lupakan masuk ke keluarga Shu. Ibu, apa aku benar-benar anak kandungmu? Menantuku adalah putriku sendiri. Mulai sekarang, kau menikah ke dalam keluarga ini. Menikah ke dalam keluarga. Kalian berdua juga mengolok-olokku. Asal aku bisa menikahi Kian Dudu, aku akan jadi menantu yang tinggal di rumah. Hanya saja nanti, anaknya mungkin harus memakai marga Kian. Apel, kamu pikir aku akan keberatan? Keluarga Shu kita tidak punya tahta untuk diwariskan. Kian adalah nama keluarga yang hebat, menguntungkan, benar. Kita berdua adalah orang tua yang tercerahkan. Kita sangat menghormati menantu kita. Biarkan Dudu menikah ke dalam keluarga kita tanpa khawatir. Nah, ini semua hadiah yang kubawa untukmu. Dan ini adalah kartu tambahan saya. Beli apapun yang kamu mau. Gesek sesukamu. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu masih memanggilku Bibi. Kamu akan The film menikah was untuk kedua translated kalinya. and Panggil aku Ibu, narrated by Ibu. M-Media. Dudu. Terakhir kali Yiming tidak perhatian. Dia menikah diam-diam. Tidak sopan padamu. Ya, terakhir kali. Aku salah. Kali ini, mari kita atun agar kedua orang tua bertemu. Bagaimana menurutmu? Mari kita diskusikan cara menangani pernikahan. Aku tidak punya orang tua. Aku dibesarkan oleh orang tua angkatku sejak aku kecil. Kami bahkan tidak saling menghubungi lagi. Lihat betapa menyedihkan anak ini. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang ibu sejak kecil. Begitukah? Mulai sekarang, kamu adalah putri kami sendiri. Jangan khawatir, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu dan ayah, dan kami. Ibu, kakakku ada di sana. Kau pikir hanya karena kau pindah, kami tidak akan bisa menemukanmu. Bukankah terakhir kali aku sudah memberimu 200.000? Apa yang kamu lakukan di sini? Mencariku lagi. Aku dengar kamu akan menikah dengan keluarga kaya, maka sebagai ayahmu, aku harus menyaksikan sendiri kamu menikah untuk menebus penyesalan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, kamu sudah menjualku. Sejak hari itu, kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. 6 tahun lalu, skandal kecilmu itu. Apakah keluarga Su tahu tentang itu? Apa kamu tidak takut kalau aku akan memberitahunya dan dia tidak akan menginginkanmu lagi? Kalian mungkin tidak tahu. Shu Yiming, dia adalah ayah kandung anakku. Bagaimana mungkin? Kau pasti salah. Bukan itu yang Sun Ruwei katakan. Jadi itu Sun Ruwei yang mengirim kalian ke sini. Aku benar-benar meremehkan wanita ini. Nona Sun, cantik dan baik hati. Dan bahkan mengenalkanmu pada pekerjaan. Tidak sepertimu yang tidak tahu berterima kasih. Sama sekali tidak peduli hidup atau mati saudaramu. Kamu pikir Sun Ruwei itu baik? Kalau begitu cari saja Sun Ruwei. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencariku. Kal, akhir-akhir ini aku sedikit kekurangan uang. Pinjami aku uang untuk dibelanjakan. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, kami akan mengikatmu dan pergi mencari Ketua Shu. Ada apa dengan kakimu? Kau baik-baik saja. Aku tidak sengaja memelintirnya. Ketua Shu, jangan percaya padanya. Putri yang kubesarkan. Aku paling mengenalnya. Dia penuh niat buruk. Diam. Aku tidak mau dengar. Kau memfitnah Dudu lagi. Dia istriku. Jika maharnya tidak sesuai, kami tidak akan menikahkan putri kami. Benar, kau mau menikahi adikku tanpa adat yang pantas. Tidak mungkin. Abaikan mereka. Ayo pergi. Ada apa ini? Ketua Shu sedang memeluk seorang wanita. Bukankah itu istri ketua? Aku bahkan memposting foto mereka terakhir kali. Ya, itu dia. Sepertinya Nona Sun tidak punya kesempatan. Jangan atur kegiatan seperti ini lagi. Aku punya kecemasan sosial. Kursi eksekutif ini sangat nyaman. Menjadi ketua itu hebat sekali. Sebenarnya kau tahu, menjadi istri ketua itu lebih baik. Angkat kakimu, biar kulihat di mana kau terluka. Sakit di sana. Gosokkan untukku. Shu Yiming. Kau membuatku kehilangan muka. Media semua tahu bahwa keluarga Sun dan keluarga Shu akan menikah. Dan kau membawa wanita ini ke sini. Bagaimana kau berharap media akan menulis tentangku? Kau sendiri yang pergi ke media untuk menyebarkan rumor. Kau. Jika kau tidak menikahiku, keluarga Sun akan menarik investasi mereka di grup Shu. Tunggu saja grup Shu bangkrut. Jangan khawatir.
Aku punya banyak uang. Jangan sebut-sebut keluarga Su, bahkan membeli seluruh keluarga Sunmu. Bukanlah tugas yang sulit. Xu Yiming, apakah kau pantas untukku? Masa lalu, biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Selain itu, keluarga Sunmu sekarang tidak bisa membeli saham di keluarga Su. Bagaimana mungkin? Keluarga Sun adalah pemegang saham utama grup Xiu. Dulu iya, tapi sekarang tidak lagi. Dengarkan aku baik-baik. Pamanmu, paman dari ibumu, ayahmu, bibi buyut keduamu. Singkatnya, semua orang di keluargamu Sun, termasuk kamu, saham senilai 100 juta yang ada di tanganmu. Semuanya sudah kubeli. Sekarang, aku adalah pemegang saham terbesar grup Xiu. Benar, dia sekarang bos besar kita. Aku hanya seorang karyawan. Ayo, Panggil aku ketua dan biarkan aku mendengarnya. ketua. Kau tidur denganku 6 tahun lalu. Aku punya bukti video. Apa kau pikir kau bisa membersihkan dirimu hanya dengan mencoba menyangkalnya? Ada juga video tentang ini. Apakah aku boleh menonton video ini? Dudu, itu semua sudah berlalu. Jangan marah setelah menontonnya. Video dari 6 tahun lalu. Apakah itu yang Fubao tunjukkan padaku? Apa yang terjadi? Video ini. Apa yang terjadi? Kau wanita dari 6 tahun lalu. Kupikir kamu tahu. Kamu adalah ayah kandung Fubao dan Sibao. Itu kamu mengganti videonya. Yeming, kamu jelas-jelas menonton video The ini. film was Kamu tidak akan translated menyangkalnya kan? and narrated Baiklah. by M Media. Trik apa lagi yang kau punya sekarang? Ketua show, saya sudah mengundang peretasnya. Biarkan dia masuk. Baiklah, kuharap itu tidak membuatmu takut. Silakan. Fubao Sibao, kenapa kamu di sini? Karena aku adalah Hektorian ayah Kari. Ayah, kakak benar-benar pretas. Percayalah padanya. Aku sebelumnya jelas mengirim video itu pada ayah. Kenapa ayah baru melihatnya sekarang? Cian Dudu, kamu benar-benar mengajari anak-anak cara berbohong, tapi mereka semakin besar. Dan kalian dua bajingan kecil, mengucapkan omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang anak-anakku seperti itu. Kamu berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Apa yang tidak berani kulakukan? Apa kamu tahu konsekuensi menyinggungku? Jika konsekuensinya parah, aku tidak keberatan menamparmu beberapa kali lagi. Agar aku tidak. Yeming, Dudu. Kenapa kita tidak lupakan saja di depan anak-anak? Beri contoh yang baik. Ibu, pukul saja dia. Kami tidak melihat apa-apa. kamu benar-benar tidak berguna. Aku memukulmu, dan kamu bahkan tidak berani melawan. Begitukah? Katamu kamu terlihat sangat cantik, dan keluargamu cukup kaya. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kenapa kamu harus mencari orang seperti ini? Pria cerai beranak yang menikah lagi. Cian Dudu, kamu berani melakukan tes paternitas. Aku tidak percaya dua bajingan kecil ini adalah milik Xu Yiming. Aku berani. Baiklah, berhenti gemetar. Kepalaku jadi pusing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun mereka bukan anakku, aku pasti akan memperlakukan mereka seperti anak kandungku. Mereka pasti milikmu. Hal-hal yang kau lakukan sendiri, apa kau tidak tahu? Aku sudah menukar laporan tes paternitas. Cian Dudu tunggu saja untuk dipermalukan. Ketua Show, hasil tes paternitas sudah keluar. Tidak mungkin. Mungkinkah ada kesalahan? Cian Dudu, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak percaya. Ambil darahku dan uji lagi. Cian Dudu, kamu sudah gila. Kamu adalah ibu mereka. Apa gunanya tes? Bagaimana jika laporan sampel kedua anakku tertukar sepenuhnya? Tidak perlu diuji. Bagaimanapun juga, Fubao dan Sibao adalah anak-anakku. Tidak. Aku akan uji lagi. Ayah, jangan khawatir. Ayah, saat pertama kali bertemu denganmu, kami tahu kamu adalah ayah kami. Kalian berdua adalah dewa kecil. Memprediksi masa depan. Kami sudah melihat ayah dalam mimpi kami. Itu kamu. Ketua Shu, hasil tes paternitas tadi salah. Ini milikmu. Sekarang, apalagi yang bisa kau katakan? Seseorang bawa sekretaris itu. Ketua Show, apa yang kau lakukan? Dari video pengawasan hotel, aku mulai mencurigaimu. Kau benar-benar membantu Sun Luoyi menukar rekaman pengawasan. Sekarang, kau bahkan membantunya menukar tes paternitas. Ketua Show, tolong beri saya kesempatan lagi.
Sun Ruowi yang menyuruhku melakukannya. Ketua Shu. Cukup. Bawa dia. Fubao Sibao, kemarilah dan bantu aku melihat nomor berapa yang harus kubeli untuk lotre berikutnya. Istriku, kita sudah sangat kaya. Masih mau beli tiket lotre? Kau mengatakannya, kita tidak bisa hanya duduk dan menghabiskan kekayaan kita. Aku punya hadiah untukmu. Ini semua tabunganku. Terimalah dengan senyuman istriku. Xiaoxi pipis lagi.